Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, selamat sore, selamat siang ya lebih tepatnya. Selamat siang saya ucapkan kepada semua teman-teman calon insan BUMN berakhlak. Ya, jadi akhlak itu adalah salah satu core value yang ada di BUMN, di mana itu adalah tempat atau perusahaan tempat saya bekerja sekarang. Kebetulan saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan BUMN yang ada di Indonesia, khususnya di bidang konstruksi yang berlokasi di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Saya tidak akan menjelaskan secara detail perusahaan apa tempat saya bekerja sekarang. Namun seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada saat ini sedang ada program dari Kementerian BUMN, yaitu rekrutmen bersama untuk BUMN tahun 2022, di mana pendaftaran terakhir itu akan ditutup pada tanggal 25 April 2022. Jadi waktu untuk pendaftaran kalian kurang 2 hari lagi ya, mulai dari sekarang, karena sekarang adalah tanggal 23 April 2022. Nah, mungkin pada video ini saya akan disclaimer terlebih dahulu, karena nantinya saya akan lebih sering melihat ke bawah, karena memang saya ingin melihat semua list atau daftar-daftar dari Q&A atau pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul terkait rekrutmen BUMN ini. Ya, teman-teman, seperti yang dikatakan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, BUMN bercita-cita terus menciptakan lapangan kerja, raih impianmu sambil belajar, bertumbuh, dan berkontribusi bersama BUMN, seperti itu. Jadi teman-teman, banyak sekali perusahaan yang ada di Indonesia ini, diantaranya adalah perusahaan perseorangan, perusahaan yang berbentuk koperasi, kemudian yayasan, kemudian ada CV, dan ada juga perusahaan negara, di mana perusahaan negara itu sekarang lebih dikenal dengan nama BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN itu sendiri merupakan perusahaan yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan BUMN itu mempunyai banyak sekali dan bermacam-macam bidang dan jenis bisnisnya. Oke, langsung saja saya akan membahas satu persatu terkait Q&A, pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang sering muncul saat akan mendaftar untuk menjadi calon karyawan di BUMN. Jadi yang pertama adalah bagaimana sih Kak cara mendaftarnya? Jadi yang pertama adalah teman-teman bisa langsung ke website yang telah disediakan oleh Kementerian BUMN, yaitu di http://fhcibumn.id. Jadi itu adalah salah satu tools yang bisa teman gunakan untuk mendaftar sebagai calon karyawan BUMN. Karena itu merupakan salah satu program dari Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Bapak Erick Thohir, di mana teman-teman bisa melihat detailnya di website tersebut dengan melihat dan membaca semua petunjuk pendaftaran dan juga kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP, kemudian ijazah, kemudian atau ijazah atau SKL, kemudian SKCK jika memang ada, kemudian sertifikasi dan juga sertifikat pengetahuan atau kemampuan berbahasa Inggris dan lain-lain. Untuk detailnya teman-teman bisa langsung cek aja, nanti akan saya cantumkan di link deskripsi. Jadi pertanyaan kedua yang paling sering muncul adalah, jadi Kak, sebaiknya saya mendaftar di mana ya? Seperti itu. Jadi mungkin kalau tips dari saya adalah teman-teman bisa mencari tahu terlebih dahulu mengenai BUMN yang ada di Indonesia atau daftar-daftar perusahaan yang ingin teman-teman daftarin. Teman-teman harus melihat informasi mengenai bidang perusahaan tersebut, kemudian juga posisi-posisi yang memang dibutuhkan pada perusahaan tersebut. Jadi misalkan kalian berkuliah dengan jurusan akuntansi, kalian bisa mencari perusahaan-perusahaan yang related dengan jurusan kalian, misalkan seperti perusahaan BUMN di bidang keuangan seperti perbankan, bisa Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Indonesia, Bank BRI, dan lain-lain. Atau juga teman-teman bisa mencari informasi terkait perusahaan yang lain yang memang kurang related atau tidak related dengan jurusan kalian, tetapi memang sedang membutuhkan posisi tersebut. Jadi kalau saran saya atau tips dari saya adalah tentukan dulu posisinya, kemudian bisa dicari di perusahaan mana, di mana tempat teman-teman ingin mendaftar. Jadi jangan hanya terfokus pada
jurusan kalian related ke perusahaan mana, karena memang di semua perusahaan itu ada berbagai macam multidisiplin jurusan atau multidisiplin ilmu, sehingga teman-teman bisa mendaftar di perusahaan mana yang memang secara requirement teman-teman juga memenuhi kualifikasinya, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan yang paling sering muncul juga adalah, Kak, apakah untuk job kualifikasi yang kita pilih saat mendaftar itu harus sesuai dengan jurusan kita? Apakah bisa memilih job kualifikasi lain di luar jurusan kita? Jadi kalau jawaban saya adalah sebaiknya kalian memilih job kualifikasi yang sesuai dengan jurusan kalian, karena itu adalah salah satu syarat yang memang disyaratkan secara legal pada masa rekrutmen ini. Jadi meskipun nantinya pada kenyataannya memang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan khususnya di BUMN yang memang kurang related dengan jurusan masing-masing, namun untuk tahap awal masuk ke BUMN tersebut kalian harus menyiapkan dan harus memastikan kualifikasi dari job yang memang dibutuhkan itu sesuai dengan jurusan kalian. Jadi sebagai informasi, pada rekrutmen ini kalian bisa memilih 3 job kualifikasi atau bisa memilih 3 posisi. Jadi kalau saran saya adalah 2 dari posisi tersebut kalian sesuaikan dengan jurusan masing-masing, dan mungkin 1 bisa agak sedikit kurang related tetapi tetap orientasinya lebih ke perusahaan yang memang membutuhkan atau mempunyai requirement bisa masuk atau bisa memasukkan atau merekrut calon karyawan dari semua jurusan. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang paling sering muncul adalah terkait persyaratan fisik. Jadi Kak, apakah ada persyaratan fisik terkait misalkan tinggi badan, kemudian berat badan, atau buta warna? Jadi kalau untuk rekrutmen yang sekarang ini tidak menyebutkan terkait persyaratan, apakah ada persyaratan tinggi badan, kemudian berat badan, dan juga buta warna, dan juga persyaratan fisik lainnya. Namun kalian bisa mengecek secara detail di masing-masing BUMN yang ingin kalian daftar atau ingin kalian tuju terkait persyaratan tersebut. Karena mungkin saja untuk misalkan seperti kereta api, PT KAI itu mensyaratkan beberapa dari karyawannya memiliki tinggi badan sekian dan lain-lain. Ada juga misalkan seperti perusahaan perbankan atau mungkin di bidang tekniknya, misalkan seperti posisi teknisi, itu membutuhkan calon pegawai dengan kualifikasi yang tidak memiliki buta warna, seperti itu.